Selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau review ayam dari TriStar C. Dimana ini ayam buat gue menarik banget, mulai dari desain, lalu fitnya juga, dan juga dari suaranya itu sendiri sangat menarik. Sebelumnya thank you dulu untuk CSI Zone ID yang sudah meminjamkan barang ini ke gue, jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya. Oke, langsung aja. Harga dari TriStar C ini adalah sekitar 1,5 sampai 1,9 jutaan, jadi sedikit variatif ya di marketplace. Dan dia menggunakan satu dynamic driver plus 2 balancer motor, jadi dia pakai 3 driver hybrid. Dan dia punya switch di belakangnya ini ya. Kelihatan, jadi ayam ini memungkinkan 4 tuningan pasif. Jadi nggak perlu pakai HP kalian naik turunin EQ, di sini bisa pasif EQ sendiri. Oke, langsung aja akan gue bahas dari build, fit, suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari build-nya sendiri, ayam ini terlihat sangat keren ya. Untuk housingnya terbuat dari resin, dan faceplate-nya tuh keren banget. Ini mungkin personal preference saja, tapi gue suka banget. Kelihatannya rada gendut ya. Tapi buat gue keren sih, seperti pick gitar gitu. Lalu punya Galaxy Swirl gitu, warnanya lambang tri di tengah-tengahnya. Dan dia dari faceplate sampai ke housing itu semuanya pakai resin, kecuali di nozzle-nya dia pakai bahan metal. Gue rasa ini aluminium dengan juga filternya ini bahan metal juga. Untuk switch-nya itu terlihat dari plastik, dimana switch-nya sangat kecil, kalian nggak bisa pakai kuku ya. Gue coba kuku itu nggak bisa, dan ya cukup rentan sih, maksudnya kalau dipaksa. Jadi di sini gue sendiri pakai untuk jarum untuk buka SIM card tuh. Nah itu sangat-sangat perfect untuk di switch gitu. Lalu kemudian dia pakai dual pin konektor, dan kabelnya seperti ini ya. Terlihat warnanya itu silver. Bagian atasnya itu 4 braided dan bagian bawahnya itu 8 core braided. Dan di sini juga ada tulisan tri-nya sendiri. Oke, kemudian untuk fittingnya sendiri, walaupun gue pertama kali lihat, oh gede juga ya ini, tapi ternyata waktu gue coba di kuping gue itu nyaman banget. Dan waktu gue tes ini beberapa hari ini, gue cobain, gue banding-bandingin, buat gue fittingnya itu sangat nyaman. Dan kalian perlu regular fit yang cukup kedap untuk dapetin bass yang pas gitu. Kalau nggak, ini memang suaranya cenderung bisa dibilang flat-ish bright. Tapi jangan katakan kalian perlu fit yang tepat untuk dapetin bassnya itu, karena bassnya berkualitas. Oke, langsung aja kita bahas dari suaranya. Untuk suaranya sendiri gue akan pakai i5 XDSD, kemudian QDLX 5K, dan juga X2 Extend sebagai source gue. Dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Untuk frekuensi respons dari TriStar C ini ya, atau dengan tonalnya itu, buat gue simply bisa dikategorikan U-shape, mild U-shape ya. Untuk kalian belum tahu, standar frekuensi respons gue adalah Harman dan juga DF neutral. Bisa lihat dulu di suggested videos di atas biar kita lebih nyambung ngobrolnya. Oke, sekarang gue mau tunjukin dulu frekuensi respons dari Tri Audio Star C ini ketika dua switch-nya itu tidak diapa-apain. Kelihatan dia ada elevasi di bagian sub bass dan juga naik di bagian mid range, dan ini masih rata sampai ke area-area treble sana ya. Nah, sekarang gimana ketika Star C itu 1-2-nya dimatiin? 1-2-nya itu justru dinaikin ke atas switch-nya itu, jadinya bass-nya lebih mendekati flatline lagi, dia lebih turun lagi, secara kuantitas dikecilin, dan juga untuk upper mid to treble-nya juga dikecilin. Ini kelihatan di sini, dan yes, berasa upper mid ataupun vokalnya tuh makin mundur sedikit, tapi juga treble-nya lebih nyantai juga, dan juga bass-nya lebih nyantai. Nah, buat gue makanya ketika Star C ini dinyalain dua-duanya, ini buat gue cukup mendekati netral. Nah, gue menunjukin juga patokan netral gue, yaitu Swanergy X01, di mana dia punya bass lebih flat lagi, lebih mendekati flat lagi. Lalu sesuai dengan pina gain, dia naik di sekitar 3 kHz ini. Nah, yang buat gue berasa di bagian atasnya, Swanergy itu lebih berasa upper mid range-nya lebih ada maju nih. Vokal lebih maju sedikit, tapi treble buat gue dua-duanya extension-nya mirip-mirip. Maksudnya juga suara lagu-lagu yang nada-nada tinggi itu bisa nyampe ke nada-nada tinggi seperti La Campanella ataupun La Primavera, tapi tidak berasa di boost, tidak berasa maju banget, karena ini kita lihat ketika frekuensi responsnya itu cukup balance dari atas sampai bawah. Buat gue itu kedengeran semua, dan buat gue Star C ini mantep banget. Kalau Star C Ori, mungkin kalian yang lebih suka ada sedikit excitement, lebih suka ada tambahan bass atau treble, ini sedikit lebih bikin lebih U-shape lagi ya. Nah, tapi kalau misalnya gue bilang
Gimana nih dibandingin dengan Harman? Gue tambahin lagi Harman di sini. Garis biru mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Nah, intinya di sini gue matiin dulu yang Sonergy-nya. Ini Starsea Ori dan juga Harman. Kelihatan di sini ini bassnya lupakan aja. Maksudnya mid bass yang gue berasa dari ayam-ayam Harman itu cukup bervariatif. Tapi yang gue pengen angkat di sini adalah di bagian upper mid to treble-nya. Kelihatan Harman itu punya pinna gain elevasi di sekitar 3 kHz. Lalu roll off lebih cepat. Jadi gue pakai KXSS di sini itu vokal KXSS lebih maju jelas. Lalu juga tapi treble lebih cepat roll off, jadi treble atasnya lebih smooth. Dan ini terjadi mau Starsea itu di on ataupun di off sama-sama terasa KXSS vokal lebih maju tapi treble lebih turun. Nah, bassnya sendiri ini cukup variatif sih. Oke. Nah, sekarang gue mau bandingin juga sedikit sama KZ EDX yang buat gue cukup gede bassnya. Kelihatan dimana kalau kalian udah pernah nyoba EDX, itu jelas jauh lebih V-shape lagi dibandingin si Starsea ini. Starsea jauh lebih, gue nih kasih yang Starsea Ori ya. Kelihatan Starsea Ori ini lebih flat tetap aja. Treble maupun upper mid-range-nya nggak sebus EDX dan juga bassnya lebih ada elevasi di sub bass bukannya di mid bass. Sementara di EDX itu jelas ada naik di mid bass dan juga upper mid to treble-nya. Jadi kelihatan in the end, buat gue kategori Starsea adalah simply bisa mild U-shape ataupun simply netral. Oke, gimana suaranya di kuping gue? Seperti yang tadi dibahas bahwa tonal dari 3 Starsea ini adalah neutral to mild U-shape. Jadi dia memang bisa sedikit ganti-ganti dengan switch-nya itu naikin turunin upper mid to treble dan juga mainin di bagian bass-nya ya. Jadi ini switch-nya itu fungsinya gimana sih? Jadi ini kan kalian lihat ya, ini posisi yang paling gue suka itu ketika dua-duanya itu ke atas. Itu paling netral, sesuai yang tadi dilihat frequency response. Nah, kalau misalnya yang dalam posisi biasa itu dua-duanya ke bawah. Kalau misalnya mau dinaikin bassnya itu posisinya jadi begini nih. Dinaikin yang sebelah kiri, yang bawahnya turun. Kalau misalnya mau vokalnya dinaikin tapi bassnya rada nggak keberasa, itu begini posisinya. Yang nomor 2 yang naik. Nah, kalau mau netral itu dua-duanya paling atas. Kalau misalnya mau U-shape itu yang bawah gitu. Jadi, tapi kalau misalnya kita dengar-dengar tetap maksudnya bedanya tuh nggak jauh-jauh banget. Jadi maksudnya kalian mau naikin turunnya tetap berasa ini 3 Starsea gitu. Nggak bakal berubah jadi kayak 3i3 ataupun jadi kayak oksigen ataupun KXSS gimana, nggak bakal. Tetap rasanya mirip-mirip, cuma sedikit di-boost di beberapa bagian aja. Oke, mulai langsung dari bassnya sendiri. Ini merupakan bass yang mau dinaikin ataupun diturunin buat gue nggak bakal masuk kategori bass head. Karena memang nggak terlalu tebel, cukup punchy, nggak terlalu tebel dan nggak terlalu maju. Jadi justru buat gue suka yang begini karena buat gue kualitasnya itu bagus. Dia bisa sampai nampol sampai dalam itu bisa, tapi tergantung lagunya. Jadi misalnya kalian lagu EDM gitu, buat gue kurang asik di sini. Karena gue yakin banyak orang yang pingin bass nampol banget di lagu EDM ataupun lagu-lagu pop gitu, itu buat gue di sini nggak terlalu bisa kasih sensasi fun banget, itu enggak. Cuma dia bisa ngasih bass yang simply buat gue akurat, dia nonjok dek 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 cukup cepet, bisa dalam, tapi nggak terlalu buak mukul impact gitu, enggak aja. Simply bassnya ini tipe bass yang buat gue cukup akurat dan bagus. Nah, kemudian untuk mid range-nya ini adalah mid range yang sangat balance ketika dua-duanya itu dinaikin ya switch-nya. Buat gue balance ketika ya ini cukup mendekati preferensi neutral natural gue. Jadi buat gue di sini gue dengar lagunya Josh Groban ataupun lagunya Il Divo itu masih bisa kasih power suara berat cowoknya itu masih dapet walaupun nggak merasa maksa banget. Nah, ketika di bagian vokal cewek itu juga masih berasa ada sweetness dan juga smooth atasnya itu masih berasa kayak gue dengar lagu Cindy ataupun gue dengar lagunya Olivia Ong, itu semuanya masih berasa natural. Jadi mau dengar lagu cowok, mau dengar lagu cewek, itu vokalnya masih natural dan ada sensasi nyantai dan smoothness di situ. Nah, tapi kalau misalnya pengen vokalnya lebih maju lagi, terutama vokal cewek, kalian bisa tadi yang gue bilang ya. Misal dari dua-duanya di atas begini atau dua-duanya di bawah, bisa dijadiin posisi begini aja. Nah, itu bakal kayak bassnya tuh rada turunin, lalu vokal tuh rada naik gitu sensasinya. Jadi vokal cewek sih terutama itu bakal terasa lebih maju. Walaupun buat gue nggak sebalance ketika di neutral position ya, ketika di atas gitu. Nah, kemudian untuk treble-nya sendiri sekali lagi ini bukanlah
bukanlah treble yang exaggerated, bukanlah treble yang maksa banget, kayak bukan maksa sih, maksudnya nggak dimajuin banget, nggak di-push banget. Tapi di lagu banyak itu lo nggak bakal ngerasa treble-nya itu roll off kecepatan ataupun terlalu smooth bagian atasnya. Nggak, dia bisa sampai nada-nada tinggi ketika gue play lagu instrumen. Seperti yang waktu first impression gue coba, gue bilang, wah ini gue dengerin dentingan gitar, dentingan piano, lalu gesekan biola, itu berasa natural dan bening semuanya. Tapi bukan di cara yang benar-benar di boost itu, enggak. Dia simply cukup extended sampai atas, tapi nggak agresif gitu bahasanya. Cukup simply natural aja. Seperti ini mirip sensasinya kayak gue denger di Swanergy yang merupakan standar neutral gue. Itu berasa simply netral, bisa naik ke atas, tapi tidak maksa di push banget, enggak. Flowing naturally aja. Jadi buat gue very nice. Kalau misalnya gue ngomong tonal doang ya, ini simply udah jadi favorit gue di harga 1,5 juta ke bawah. Kalau misalnya kita ngomong budget 1,5 juta, bahkan dari budget 2 juta ke bawah, ini buat gue kayaknya salah satu yang paling neutral natural. Ada lawannya, ini mah lawannya kalau gitu sama-sama yang neutral gitu ya. Misalnya mungkin kayak Etimotic Air 2XR gitu, tapi gue belum coba sejujur aja. Tapi dari suaranya aja gue berkesan banget. Gue gak nyangka suaranya bakal bisa kasih sensasi yang cukup neutral begini. Oke, sekarang untuk teknikalitasnya, dia juga punya teknikalitas yang bagus, tapi ya mungkin kalau mau nyari yang teknikalitas lebih bagus lagi, kalian bisa simply up ke 2 jutaan ya, karena ini 1,5 ya bisa upgrade 1, jadi 2 jutaan itu udah beberapa lebih baik. Tapi ini lebih bagus ketika kita ngomongin masalah separasi dan juga soundstage yang cuman kiri kanan doang. Jadi gue ngomong soundstage-nya itu bukanlah soundstage yang bisa kasih megah 3D, soundstage yang bisa ngasih sensasi mewah, megah gitu, ada musik orkestra dum 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 lalu kerasa kayak nonton bioskop gitu. Enggak, dia cuma bisa ngasih kanan kiri doang. Jadi tempatnya rada lonjong gitu sih, rada lonjong, ada depth-nya sedikit, tapi nggak bisa benar-benar bulat 3D gitu, nggak terlalu bisa. Nah kalau kita ngomong separasi, buat gue cukup baik. Kalau kita ngomongin budget 1,5 juta itu dia bisa ngasih separasi yang ini musik di sini, ini musik di sini, musik di sini. Instrumen-instrumen itu cukup kepilah dengan baik. Tapi jujur aja dia belum bisa nyamain. Kalau misalnya kita ngomong 1,5 juta, dia bagus. Kalau kita ngomong dia harga 1,9 juta, kalian bisa nambah dikit lagi, bisa dapat di harga 2,5 sampai 2,7 itu ada Vanguard 6, ada Sorry Audio 2+1, ataupun ada si Audio Yume ataupun Neo. Itu yang buat gue konfigurasinya mirip 1DD plus 2BA, tapi separasinya lebih bagus. Jadi tergantung harga kalian belinya. Buat gue kalau misalnya kita ngomong ini sebagai budget 1,5 juta, simply separasinya very good. Kalau 1,9 juta atau 2 jutaan, nanggung, kalian bisa ada beberapa pilihan lain. Tapi perlu di take note bahwa semuanya itu nggak ada yang suaranya senetral Tristarsi ini. Nah, kemudian kalau kita ngomong imaging, ya tadi yang gue bilang, separasi ditambah soundstage-nya itu bikin kesannya terpisah-pisah gini ya doang. Kita nggak bisa terlalu ngerasain, oh ini bass dalam di bawah, ini ada vokal di tengah nyanyi, di belakangnya ada trombon ataupun trompet. Itu nggak terlalu bisa ketika gue play lagu-lagu orkestra kayak lagunya Hans Zimmer ataupun lagu soundtrack film-film kayak To Save From Hell. Itu nggak terlalu berasa. Tapi ini ya simply good aja with neutral sound. Jadi buat gue spesialnya dari Tristarsi ini adalah suara yang cukup netral, gak dipaksakan, cukup koheren, dan juga bisa dibilang nyantai dan gak ofensif. Jadi ya buat gue gak nyangka gue bakal suka banget sama tonalnya si Tristarsi ini. Nah sekarang gimana nih perbandingannya? Ini kalian ada yang request ya di komen sebelumnya waktu gue unboxing. Kalian ada request, bang bandingin dong sama ada Starfield, lalu ada bandingin sama Believe. Nah buat gue, sorry aja to say, gue lagi nggak punya dua barang itu sekarang, dan gue nggak sempat ngukur frekuensi respons dua barang itu, tapi ini berdasarkan memori aja ya. Nah kalau Starfield melawan Starsea, buat gue level untuk teknikalitasnya nggak beda jauh, tapi Starfield itu lebih punya depth, lebih punya 3D. Nah tonalitasnya buat gue kan Starsea ini neutral to U-shape, nah si Starfield itu Harman warm. Jadi yes, Starfield gue seinget gue itu bassnya lebih tebel, lalu vokalnya lebih maju, tapi treble-nya lebih duluan roll off, lebih duluan gak extend. Tapi vokalnya itu lebih sweet, lebih tebel. Itu dari Starfield. Kalau misalnya dibanding KB Ear Believe,
itu Belief gue yakin 100% bahwa bassnya lebih gede. Karena memang tumpahan bassnya ceduk gitu, Belief lebih bagus, lebih gede. Tepatnya lebih gede, lebih berasa dalam, lebih exciting, lebih punya depth. Lalu kemudian vokalnya itu lebih tipis. Kayaknya sih lebih tipis si KBR Belief. Smoothness-nya mirip-mirip, nggak smooth banget, tapi nggak sampai kasar-kasar juga nggak. Nah, treble-nya gue rasa lebih masih exciting di Belief, lower treble-nya ya. Itu jadi kedengaran kayak cymbal crash itu sedikit lebih ada energi, cuma kayaknya di sini lebih bisa extend. Sekali lagi ini sesuai ingatan gue ya, karena gue nggak sempat ngukur dan gue nggak head to head, jadi maaf kalau sedikit salah. Tapi buat gue yakin juga KBR Belief punya resolusi dan juga punya detail dan separasi yang lebih baik daripada Tristar C ini. Dengan catatan berat. Oke, sekarang gimana dibandingkan dengan beberapa IM yang gue lagi pegang sekarang? Gue yakin pasti dan juga penasaran dibanding 3i3 gimana. Kalau nggak salah 3i3 ini masih bertahan di 1,9 juta, tapi kadang bisa diskon 1,6 juta. Ya tergantung 3-nya sendiri sih. Oke, nah buat gue dua ini nggak bisa dibilang upgrade. Jadi maksudnya lu misalnya udah beli Star C, pengen upgrade ke 3i3 nggak bisa, ataupun sebaliknya itu juga nggak bisa, karena simply suaranya itu jelas beda. 3i3 itu punya suara bass yang jauh lebih gendut, lebih tebel, lebih lambat, vokal yang lebih tebel juga, treble yang lebih nyantai. Jadi overall suara dari 3i3 ini jelas warm, jelas nyantai dibandingin Star C yang lebih netral. Nah, kalau misalkan dari i3 ke Star C ini mungkin berasa, wah kok jadi tipis ya, jadi nggak enak. Tapi sebaliknya, kalau kalian udah terbiasa sama suara Star C, ke i3 itu berasa, ini tebel banget, jadi mendem. Jadi ya, buat gue dua-duanya tergantung preferensi suara aja. Kalau soal technical, buat gue nggak jauh beda. Cuman buat gue karena suara yang lebih netral aja, Tristar C buat gue lebih bisa menyajikan detail dari atas sampai bawah, lebih lengkap di banyak lagu yang cukup banyak elemennya. Tapi gue lebih suka mana? Star C. Tapi gue yakin banyak dari kalian juga yang lebih suka si i3 ini. Ya balik lagi tergantung preferensi. Nah, gimana dibandingin sama KXSS? KXSS ini selalu jadi patokan gue ketika kita ngomong suara Harman di budget 2-3 jutaan. Nah, secara yang gue nggak nyangka adalah sebelum kita ngomong tonal, bahwa ternyata secara soundstage imaging ataupun separasinya, walaupun KXSS menggunakan satu dynamic driver aja, ini kan pakai 1DD 2BA, buat gue KXSS itu lebih bisa kasih teknikalitas yang simply lebih baik. Ketika gue dengar lagu orkestra, gue dengar lagu elemen-elemennya, itu gue bisa lebih memilah satu sama lain dari instrumen-instrumennya, lebih bisa kebayang imaging atas bawah dan juga depth 3D itu lebih berasa. Nah, soal suara, buat gue bassnya si KXSS ini ternyata lebih nampol dibandingin si Tristar C ini. Vokalnya juga lebih maju. Jadi kalau misalnya gue dengar vokal, tepatnya vokal lagu anime gitu ya, vokal K-pop, J-pop, ataupun vokal apapun, buat gue lebih suka di KXSS, nggak bohong. Dari Tristar C ini jadi berasa sedikit kasar. Balance-nya buat gue sama-sama mirip, dua-duanya sama-sama balance, cuma di KXSS lebih maju aja. Tapi kalau kita ngomong secara tekstur, suara buat gue lebih smooth, lebih kayak lebih solid begitu, itu di KXSS. Jadi yes, untuk vokal gue lebih suka KXSS. Tapi kalau kita bandingin, harganya udah beda jauh. Ketika ini ngomong 1,5, ini 2,8, beda 1,3 juta, nyaris 2 kali lipatnya ya. Tapi kalau kita ngomong suaranya lebih netral, lebih mungkin ya buat beberapa orang lebih akurat mungkin ya. Karena bagaimanapun KXSS itu sesuai Harman yang lain, dia treble atasnya itu ada roll off. Jadi dia tidak terlalu extend. Di Tristar C ini lebih bisa kasih extension treble yang lebih baik ketika terutama dengerin lagu instrumen sampai nada-nada tinggi. Nah, sekarang gimana dibandingin sama Swanergy X01 yang kalau kalian lihat Best of the Best 2020 video gue, suara dari Swanergy yang netral ini, yang jadi patokan gue ini, itu adalah IM kesukaan gue di budget segitu, personal choice gue. Nah, buat gue dua-duanya ini cukup netral, tapi kalau misalnya kita bandingin dua-duanya side by side, itu benar-benar berasa si Swanergy ini punya bass yang lebih neutral lagi, lebih tight lagi, lebih bisa buat gue lebih bisa kencang, lebih fokus juga, gitu, lebih cepat.
Vokalnya somehow ini pakai 1DD 2BA, ini cuma pakai 1BA doang. Vokalnya buat gue lebih clean, lebih clear itu di Swanergy. Jadi gue emang buat gue, tapi harga juga nggak bohong sih. Ini harga 1,5, sekali lagi ini 2,8 sampai 3 jutaan. Buat gue vokalnya itu lebih bisa solid, lebih bisa clear, artikulasi penyanyinya itu lebih berasa itu di Swanergy. Tapi balancingnya itu mirip-mirip, sedikit berasa lebih maju si Swanergy aja. Itu pun gara-gara bassnya si Three Stars ini sedikit lebih ada tambahan kuantitas. Lalu kemudian treble-nya sendiri jujur buat gue rasanya itu di kuping, yes gue tahu di frekuensi response itu terlihat beda, tapi ini apa yang kita lihat secara frekuensi response belum tentu apa yang kita dengar 100% plug gitu ya. Di sini apa yang gue dengar jujur aja ini sensasinya mirip-mirip. Maksudnya dua-duanya itu bisa kasih suara yang extend sampai atas, dengerin biola, dengerin instrumen tuh sampai nada tinggi itu sama-sama bagus. Tapi sedikit lebih clear dan airy aja di Swanergy. Tapi rasanya itu yang mirip yang gue suka. Maksudnya lu bisa denger sampai nada-nada tinggi, tapi nggak dipaksa maju gitu. Treble-nya nggak dipaksa maju, jadi nggak berasa kasar, nggak berasa gimana-gimana. Simply very good aja lah di keduanya ini. Tapi ya jujur aja, kalau misalnya dipakein HP doang, Starsy ini jauh lebih gampang untuk di drive karena dia cuma 9,5 ohm. Ini jauh banget sih ohmnya. Ini 9,5 ohm, impedansinya ini 75 ohm, harus pakai source yang benar-benar powerful. Oke, jadi gitu aja buat gua Three Stars ini. Unexpectedly gua suka banget. Very good IEM di harganya. Kalau misalnya kita ngomong 1,5 juta ataupun 1,9 juta, buat gua tetap bisa bersaing, tetap bisa bagus ini dengan suara yang unexpectedly neutral. Gitu aja dari gue sekarang. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.